Salam saudara, selamat sore teman-teman. Kita masuk dalam perenungan kita saudara di tanggal 2 bulan 1 2025. Kita terus mengharapkan Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya Tuhan bekerja di tengah kita, Tuhan menyatakan kasih-Nya di tengah kita. Sore hari ini kita coba merenungkan firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, kita meminta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di sore hari ini kami boleh menyapa Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap renungan kami, buat setiap kesetiaan ketekunan yang kami boleh kerjakan Tuhan. Biarlah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Berkata-kata di tangan kami, Roh Kudus ambil alih waktu ini, dalam nama Yesus mulia. Amin. Salam saudara, pagi ini Tuhan ingatkan satu yang ditaruh di hati saya, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati kita, itu Tuhan sedang sediakan buat setiap kita. 1 Korintus 2 saudara, di ayat yang ke-9 terjemahan baru dikatakan, sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dikatakan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Sadari bahwa ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita saudara, yang tidak pernah dilihat, didengar, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang terus mencari Tuhan, mengasihi Dia. Terjemahan yang baru dikatakan saudara, itu yang tadi. Kemudian ada firman Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan memenuhi, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita, menyediakan menjadi kebutuhan kita dalam hidup kita ini saudara. Yesaya 64 ayat 3-4 dikatakan, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, dikatakan luar biasa, yang tidak timbul dalam hati kita, belum kita mengerti, belum kita tahu, itu Tuhan kerjakan. Dikatakan kami harapkan seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala, dikatakan. Artinya ajaib pekerjaan Tuhan itu, ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada telinga yang mendengar, dibilang. Tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Artinya kita punya satu ketetapan iman percaya bahwa nantikan Tuhan saudara. Nantikan Tuhan, Dia bekerja untuk menyatakan apa yang tidak pernah kita lihat dan dengar dan timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Makna dari 1 Korintus 2 ayat 9 saudara, saya catat ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan dari literatur yang saya juga dapatkan. Yang pertama, bahwa keselamatan dan kehidupan yang kekal menjadi bagian kita. Kemudian pengampunan dosa yang Tuhan berikan, kehadiran Allah dalam hidup kita, itu yang penting. Kebahagiaan dan damai sejahtera dan kemuliaan dan kehormatan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau buat kita percaya, bahwa Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar dan timbul dalam hati kita. Aplikasi yang Tuhan mau juga kita alami saudara, dikatakan bahwa lewat 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa yang pertama, percaya pada Allah yang memiliki rencana yang baik. Kita harus percaya kepada Dia. Firman Tuhan katakan Dia punya sesuatu yang baik buat setiap kita. Yang kedua, kita mengucap syukur, menyatakan terima kasih atas keselamatan yang diberikan. Pastinya ini yang menjadi penyataan iman kita bahwa kita diselamatkan. Yang ketiga, jangan ragu dalam menghadapi kesulitan, karena Tuhan akan bukakan jalan dalam setiap permasalahan kita. Yang keempat, bahwa cari bahwa kesejahteraan, kebahagiaan hanya di dalam Allah saja. Dan yang kelima, berharap pada kemuliaan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami dalam 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar dan timbul dalam hati kami, itu Tuhan sudah sediakan buat setiap kami yang mengasihi Dia.
Dan ajar kami untuk mengerti aplikasi dari 1 Korintus 2 ayat 9 ini, bahwa kami percaya kepada Allah yang memiliki rencana yang baik. Yang kedua, berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Yang ketiga, kami gak ragu dalam menghadapi setiap pergumulan pencobaan Tuhan. Yang keempat, bahwa kami mencari apa yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi perkenanan Tuhan, kebahagiaan daripada Allah. Yang kelima, kami berharap kepada kekuasaan Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan terus menolong setiap kami dan menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami libatkan Engkau dalam kehidupan kami, maka keberhasilan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Salam saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat. God bless you. Amin. Amin.